Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Ulusna Ahmad dari kelas 11 IPA 3 Maninsan Cendikia Padang Pariaman. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi pada pembelajaran biologi semester 1 kelas 11. Pertama yaitu tentang sel. Tubuh makhluk hidup tersusun dari sel yang sebagai unit terkecil dalam kehidupan. Struktur sel terdiri atas membran, sitoplasma, dan organel. Sitoplasma adalah cairan sel, tempat organel berada. Organel dalam sel meliputi nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, vakuola, dan plastida. Kemudian dinding sel, kloroplas, vakuola, dan plastida hanya ada pada tumbuhan. Nukleus berfungsi untuk mengatur segala macam aktivitas di dalam sel. Sedangkan retikulum endoplasma berfungsi untuk menghubungkan selaput luar inti dengan sitoplasma dan transport protein yang disintesis dalam ribosom. Kemudian, ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Badan Golgi berfungsi untuk proses sekresi dan menghasilkan lisosom. Kemudian lisosom fungsinya yaitu untuk imunitas, mitokondria untuk tempat respirasi sel atau sebagai pembangkit energi. Kloroplas berfungsi untuk menghasilkan klorofil dan karotenoid pada tumbuhan. Kemudian fungsi vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Kemudian plastida berfungsi untuk menghasilkan pigmen warna yaitu antara lain klorofil, saktin, dan saltofil. Kemudian antara sel satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sehingga memungkinkan adanya transport zat. Transport zat melewati membran melalui berbagai mekanisme. Di antaranya yaitu mekanisme difusi osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Kemudian lanjut kepada bab 2 yaitu mengenai jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa merupakan jaringan permanen, tidak mengalami pembelahan lagi, dan telah berdiferensiasi. Jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrio, sedangkan meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang berubah menjadi meristem. Kemudian jaringan dewasa terdiri atas epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Epidermis merupakan jaringan terluar yang kadang-kadang berdiferensiasi membentuk trikoma. Jaringan parenkim terdiri atas parenkim asimilasi, udara, air, makanan, dan pengangkut. Kemudian jaringan penyokong terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Selanjutnya jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Xilem fungsinya yaitu mengangkut unsur hara dari air dari tanah menuju daun. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil asimilasi atau makanan dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian organ tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Jaringan hewan tersusun dari jaringan epitel, konektif, otot, dan saraf. Jaringan epitel terdiri atas epitel pipi berlapis tunggal, epitel pipi berlapis banyak, epitel kubus berlapis tunggal, epitel kubus berlapis banyak, epitel silindris berlapis tunggal, epitel silindris berlapis banyak, epitel transisional, dan epitel kelenjar. Jaringan otot terdiri atas otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian jaringan konektif terdiri atas jaringan pengikat, penunjang, darah, dan limfe, serta jaringan penghubung berserat atau lemak. Jaringan saraf terdiri atas jaringan sensorik, motorik, dan konektor. Lanjut kepada bab 3 yaitu mengenai sistem gerak manusia. Sistem gerak pada manusia meliputi rangka atau skeleton dan otot. Rangka dibedakan menjadi dua skeleton aksial dan skeleton apendikuler. Skeleton aksial terdiri atas tulang-tulang tengkorak, ruas tulang belakang, tulang iga, tulang rusuk, dan tulang dada, sedangkan skeleton apendikuler terdiri atas tulang pinggul, bahu, lengan, telapak tangan, tungkai, dan telapak kaki. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Tulang sejati dilihat dari matriksnya terdiri atas tulang kompak dan tulang spons. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Hubungan antar tulang disebut dengan persendian atau artikulasi. Sendi yang menyusun tubuh dibedakan menjadi 3, di antaranya yaitu amfiartrosir,
amfiartrosis, sinartrosis, dan diartrosis. Amfiartrosis merupakan sendi yang geraknya amat terbatas. Sedangkan sinartrosis merupakan sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Sedangkan diartrosis merupakan sendi yang memungkinkan banyak gerakan. Diartrosis terdiri atas sendi peluru, pelana, engsel, putar, dan sendi luncur. Kemudian otot. Otot merupakan alat gerak pasif dan memiliki karakteristik yang antara lainnya itu kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Gerakan antagonis otot meliputi abduksi, adduksi, ekstensi, fleksi, supinasi, pronasi, depresi, dan elevasi. Berdasarkan perlekatannya, otot terdiri atas arigo dan insersi. Jenis-jenis otot antara lain yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Lanjut kepada bab 4, yaitu tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah manusia terdiri atas sel-sel darah dan plasma darah yang fungsi utamanya adalah sebagai alat transport atau pengangkut. Sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit dan keping-keping darah atau trombosit. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Peredaran darah pada makhluk hidup terdiri atas peredaran darah terbuka dan tertutup. Peredaran darah terbuka jika selama beredar, darah tidak berada di dalam pembuluh. Sedangkan peredaran darah tertutup terjadi jika selama beredarnya darah di dalam pembuluh. Peredaran darah pada manusia adalah peredaran ganda yang terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran kecil. Peredaran darah besar adalah darah dari jantung yang dipompa ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Adapun peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung yang dipompa menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah pada cacing tanah adalah peredaran darah tertutup. Peredaran darah pada insekta atau belalang adalah peredaran darah terbuka. Peredaran darah pada ikan adalah peredaran darah tertutup, sedangkan pada amfibi atau kata adalah peredaran darah tertutup. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu dua bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Jantung pada cacing tanah berupa 5 lengkung aorta. Jantung insekta adalah jantung pembuluh yang berupa gelembung-gelembung yang memiliki lubang-lubang halus. Jantung ikan terdiri atas 2 ruang, yaitu serambi dan 1 bilik. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruang, yaitu 1 bilik dan 2 serambi. Lanjut kepada bab terakhir pada semester 1, yaitu mengenai sistem pencernaan. Makanan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam proses metabolisme tubuh. Makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kadar atau unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh secara seimbang, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Defisiensi dari zat makanan tersebut dapat menyebabkan gangguan proses metabolisme. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas bagian mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Di dalam rongga mulut terdapat alat-alat, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Organ lambung terdiri atas bagian-bagian kardiaks, fundus, dan pilorus. Bagian dari usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus besar terdapat mikroorganisme parasit, yaitu bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Pencernaan pada hewan ruminia agak berbeda dengan manusia, terutama disebabkan karena faktor makanan. Makanan ruminansia berupa tumbuhan yang berdinding sel kuat dan keras, sehingga pada proses pencernaannya dibedakan dengan proses pencernaan yang terjadi pada manusia. Sekian video presentasi saya pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.